3 jam ke depan siap nggak? Oke, nggak ya, saya bercanda ya, nggak 3 jam ya, kurang lebih 30 menit ya. Insya Allah lebih cepat. Ya, jadi saya minta tolong kalau sudah ready, sekali lagi tolong ketik angka 2. Ya, kalau sudah ready dengarkan saya bicara, tolong ketik angka 2. Oke, oke, terima kasih. Oke, Bu Bapak semua, malam hari ini saya ingin membawakan materi ini, ya, mental block dan investasi pendidikan. Ya, Eh, saya baca-baca literatur mengenai mental block ya Bu Bapak semua ya. Mental block itu banyak definisinya, tapi yang saya ingin kerucutkan, ingin simpulkan malam hari ini adalah apa namanya, mental block yang berkaitan dengan dunia bisnis kita ya, bisnis jaringan, bisnis MLM. Kalau secara psikologi, mental block itu definisinya orang yang kelelahan mental. Nah, tapi kalau di dunia MLM, mental block itu definisinya adalah orang-orang yang nggak yakin gitu ya, apa sudah nyerah gitu dengan kondisi gitu ya, seperti itu. Mereka mau mengerjakan apapun sudah lelah secara mental gitu ya, dan tidak bisa berjuang lagi, apa, tidak punya daya upaya untuk berjuang lagi gitu ya. Nah, malam hari saya ingin bicara sedikit mengenai itu, sedikit saja ya, tidak banyak-banyak, dan juga investasi pendidikan karena waktu saya juga cuma dikasih kurang lebih 20-30 menit. Oke. Nah, mental block itu, saya langsung aja ya, Bu Bapak semua. Mental block itu sebenarnya bisa dipecahkan, Bu Bapak semua ya. Bisa dipecahkan dengan 3 cara. Ini yang saya tahu ya. Kalau teman-teman nanti tahu juga cara-cara keempat, kelima juga nggak apa-apa. Ya, tapi yang saya tahu bisa dipecahkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah diberikan motivasi. Ya, diajak duduk bareng, diajak curhat, diajak ngobrol, dan dikasih masukan-masukan positif gitu ya. Diberi motivasi. Tapi jujur, cara pertama ini tidak mudah dilakukan, Bu Bapak semua. Ya, karena kita harus punya sertifikasi motivator misalnya gitu ya, atau kita harus jago memotivasi orang, atau orang itu sendiri mau terbuka bercerita dan sebagainya kepada kita, sehingga cara pertama ini tidak mudah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, cara pertama ini juga tidak mudah dilakukan. Kenapa? Karena lama-lama kalau terlalu banyak dimotivasi, lama-lama orang juga bosen gitu ya. Kalau orang itu tiap hari dimotivasi terus, lama-lama juga bosen. Motivasi terbaik adalah rekening banknya masuk uang. Itu motivasi terbaik, Bu Bapak semua. Ya, kalau sampai apa, rekening banknya tidak pernah masuk uang, mau dimotivasi gimana pun, dia tidak akan pernah termotivasi gitu. Tapi ini salah satu cara bagaimana bisa memecahkan mental block ya. Tapi sekali lagi saya tidak anjurkan dengan cara pertama karena saya sendiri juga tidak ahli memotivasi orang ya. Nah, cara kedua adalah diberikan pendidikan ya, diberikan knowledge-nya, informasinya. Kenapa dia mental block? Karena dia tidak tahu cara-caranya. Makanya dia bingung, dia mikir sendiri gitu. Nah, makanya kita perlu kasih tahu cara-caranya dengan cara dididik ya. Sehingga kalau dia tahu cara-cara yang benar, alternatif-alternatif lain dan sebagainya, akhirnya dia terbuka mental blocknya gitu. Tapi sekali lagi cara kedua ini juga agak sulit gitu untuk dilakukan ya. Walaupun lebih mudah dibandingkan dengan cara yang pertama gitu ya, tapi lebih apa, lebih mudah tapi tetap sulit gitu ya. Tapi tinggal masuk aja, tinggal kita nih, anda gitu ya, yang terkena mental block mau masuk ke pendidikan-pendidikan gitu, mau masuk ke sekolah-sekolah, mau masuk ke program-program pendidikan yang dilakukan oleh Star Academy tentunya ya. Nah, tapi ada cara ketiga Ibu Bapak semua yang jauh lebih mudah, dan saya lebih suka melakukan cara ketiga, yaitu apa? Fokus saja, fokus sama melakukan kegiatan harian ya. Nah, ini saya membahas sedikit di sini Bu Bapak semua, saya tambahkan sedikit. Kenapa? Karena gini, banyak orang gagal di bisnis ini, Bu Bapak semua ya. Banyak orang gagal di MLM, bahkan nggak cuma di Startup atau besar-besar lainnya. Mereka gagal kenapa? Karena mereka terlalu fokus sama impiannya. Loh, katanya suruh fokus sama impian, Bapak. Benar, memang harus fokus sama impian. Ya, kita harus fokus sama impian. Tapi kita lebih fokus lagi sama kegiatan hariannya. Contohnya gini, saya punya impian beli rumah misalkan gitu ya, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau punya kendaraan baru gitu ya, mobil baru gitu. Fokus ke sana boleh, tapi jangan hanya fokus ke situ, Bu Bapak semua. Bahkan kalau perlu dilupakan saja, ya. Difokusnya kemana? Kegiatan harian untuk mendapatkan rumah tadi, kegiatan harian untuk mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri tadi, kegiatan harian untuk dapatkan kendaraan tadi. Contohnya gini, ya, saya mau dapat rumah nih, saya mau punya rumah misalkan di Citraland gitu ya, di mana, di Makassar sana gitu ya, di Goa. Saya mau punya rumah di Citraland di Goa. Nah, untuk bisa mendapatkan rumah itu, saya harus buat list kegiatan harian, yaitu apa? Mengundang teman, membuat daftar nama, ya, mengkontak teman lima orang per hari, terus ketemu orang 2 orang per hari, presentasi, misalnya cerita ke 2 orang per hari. Nah, itu kegiatan-kegiatan daily activity itu, kegiatan harian itu yang harus kita catat. Nah, kalau kegiatan harian itu kita lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya setahun kemudian, Ibu Bapak semua, insya Allah impian rumahnya tercapai. Nah, tapi karena kita terlalu fokus sama impiannya, rumahnya,
Akhirnya kita lupa melakukan kegiatan-kegiatan hariannya. Apa yang terjadi Bu Bapak semua? Pada saat kita lupa melakukan kegiatan hariannya, impiannya nggak dapat-dapat. Lama-lama kita berpikir, nggak mungkin lah saya dapat rumah itu. Ya pasti nggak mungkin Bu Bapak semua. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kegiatan hariannya. Nah, kenapa kita tidak melakukan kegiatan hariannya? Karena kita tidak fokus pada kegiatan hariannya. Jadi malam hari ini Bu Bapak semua, cara memecahkan mental block ya, yang menurut saya yang terbaik, yang termudah adalah kita fokus sama kegiatan harian kita yang bisa meraih impian kita gitu. Jadi kalau sekarang impiannya beli motor baru, beli mobil baru, atau apalah, sekolahkan anak ke tempat yang lebih baik gitu ya, buat daily activity untuk mencapai impian tersebut. Lalu fokus sama daily activity itu. Lambat laun Bu Bapak semua pasti tercapai impiannya. Lambat laun Bu Bapak semua pasti terbuka mental blocknya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh jalan dari Makassar, saya kasih contohnya di Sulawesi Selatan ya, teman-teman yang dari luar Sulawesi Selatan nggak apa-apa ya, saya izin. Karena di sini banyak teman-teman yang dari Sulawesi Selatan. Jalan dari Makassar ke Parepare, kalau naik kendaraan itu kurang lebih 3 jam. Ya, kurang lebih. Bisa dua jam lebih atau bisa 3 jam lebih gitu ya. Jadi kurang lebih 3 jam lah. Kalau ditempuh dengan kendaraan, tapi kalau jalan kaki pasti lebih lama. Ya, pertanyaan saya, kalau misalkan nggak ada kendaraan, ya nggak ada kendaraan sama sekali, dan Anda harus jalan kaki dari Makassar ke Parepare, kira-kira mau dilakukan nggak Bapak Ibu? Kalau saya lakukan Ibu Bapak semua. Kenapa? Karena di sana ada iming-iming kalau saya sampai di kota Parepare, saya dapat 1 miliar. Tapi nggak boleh naik kendaraan, saya harus jalan kaki. Saya akan jalan Ibu Bapak semua. Ya. Nah, saya ada target yaitu dapat 1 miliar di kota Parepare, gitu ya. Tapi saya nggak fokus ke sana, saya fokusnya ke jalan kaki saya. Saya yakin setiap langkah yang saya lakukan, ya setiap langkah yang saya lakukan itu mendekatkan diri saya kepada kota Parepare. Ya, saya udah jalan misalkan 10 langkah, misalkan untuk sampai kota Parepare itu saya harus jalan misalkan 1 juta langkah gitu ya. Nah kalau saya sudah jalan 100 langkah, berarti tinggal dikurangin aja 1 juta langkah dikurangin 100 gitu kan. Makin lama makin dekat gitu Bu Bapak semua. Jadi kalau saya lakukan, saya fokusnya ke langkah-langkah saya saja. Semakin banyak langkah yang saya lakukan, ya kegiatan hariannya dari langkah-langkah tadi. Semakin banyak langkah-langkah yang saya lakukan, maka akan semakin mendekatkan saya kepada 1 miliar di kota Parepare tadi. Ya, jadi jangan fokus ke kota Parepare-nya, jangan fokus ke 1 miliarnya. Kalau kita fokus ke 1 miliarnya, lama-lama kita capek nih jalan, akhirnya kita capek. Udah jalan 1.000 langkah nih capek. Karena kita lupa bahwa 1.000 langkah itu mendekatkan kita kepada 1 juta langkah. Ya, paham Ibu Bapak semua ya. Jadi cara terbaik, ini saya bicara ke teman-teman, saya nggak perlu sebutkan nama-namanya, tapi saya tahu ada beberapa teman-teman di ruangan ini yang mengalami mental block gitu. Ya, yang hanya bisa memecahkan mental block Anda adalah diri Anda sendiri, Bu Bapak semua, bukan saya, bukan siapapun. Anda hanya Anda dan Tuhan, hanya Anda dan Allah ya. Nah, tapi harus ada keinginan dari Anda. Nah, saya jelaskan 3 ini untuk membantu teman-teman ya, pecahkan mental block di diri kita masing-masing. Bisa pilih cara pertama boleh, cara kedua boleh, atau paling bagus lakukan saja cara ketiga. Kenapa? Karena cara ketiga selain selain kita mendekatkan kepada impian kita, juga memecahkan mental block kita. Ya, ini hanya 2 slide ini saya mau bicara mengenai mental block. Nah, saya akan juga bicara masalah pendidikan. Ya, ini ada, kita sama-sama tahu lah, Warren Buffett ini adalah salah satu orang terkaya di dunia. Ya, dia bilang begini, dia jago investasi ya, dia jago investasi, dia adalah dia investasi di beberapa perusahaan-perusahaan besar gitu ya, dan dia salah satu orang terkaya gara-gara investasi. Nah, dia sendiri Bapak Ibu semua ya, dia sendiri mengatakan bahwa the best investment, investasi terbaik yang bisa kita lakukan, the best investment you can make, ya investasi terbaik yang kita bisa lakukan is an investment in yourself, ada investasi di diri kita sendiri. Bukan investasi di perusahaan itu, bukan investasi dimanapun, bukan, tapi investasi di diri kita sendiri. Ya, karena kalau kita berkembang Ibu Bapak semua, insya Allah ya rezeki kita pun berkembang. Kalau kita berkembang sebagai manusia, insya Allah rezeki kita pun berkembang. Saya pernah dengarkan berapa tahun yang lalu Ipo Santosa ya, saya kenal sama Ipo Santosa. Beliau pernah ngobrol di salah satu seminarnya, saya dengarkan beliau bicara, beliau bilang begini, mungkin nggak sih Allah memberikan rezeki berlimpah kalau kita ini wadahnya cuma sebesar ember. Sementara kita berharap rezeki kita tuh sebesar danau gitu. Padahal wadahnya cuma sebesar ember. Kira-kira kalau dikasih air sebesar danau gitu, rezeki berlimpah sebesar danau, kira-kira tumpah-tumpah nggak itu kalau wadah kita cuma sebesar ember? Tumpah Ibu Bapak semua. Nah, kalau bagaimana cara kita bisa mendapatkan rezeki berlimpah sebesar danau, ya kita perbesar kapasitas diri kita gitu. Sehingga kalau dikasih Allah rezeki berlimpah, maka kita bisa menampungnya gitu. Ya, Allah akan memberikan
Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing, Bapak semua. Kalau kapasitas kita kecil, ya segitu aja dikasihnya. Kalau dikasih kapasitas kecil, itu dikasih besar, jangan-jangan nanti malah zolim. Jangan-jangan nanti malah tiap hari buat dosa. Ya, makanya akhirnya ujung-ujungnya adalah perbesar kapasitas diri kita sendiri ya. Jadi investasi terbaik menurut Warren Buffett adalah terhadap diri kita sendiri. Ya, the more you learn, semakin banyak kita belajar, the more you earn, semakin banyak juga kita punya penghasilan. Kita bisa punya penghasilan gitu ya. Jadi belajar Ibu Bapak semua ya. Ajarkan diri kita untuk mendidik diri kita sendiri. Gitu. Ajarkan diri kita untuk mendidik diri kita sendiri. Saya ulangi lagi ya, ajarkan diri kita untuk mendidik diri kita sendiri. Oke? Okay? Nah, ini ada salah satu yang saya suka ya. Dulu upline saya pernah mengatakan gini, 5M, 5 miliar, 5 miliar. 5 miliar itu sebenarnya more meeting makes more money. Ya, more meeting, lebih banyak meeting, ya, lebih banyak pertemuan, lebih banyak uang. Ya, 5 miliar, mau dapat 5 miliar di setara, ya sering-sering ngadain pertemuan. Ya, more meeting makes more money. Dengan siapa kita ngadain pertemuan? Dengan para upline yang positive thinking. Ya, bayangkan kalau pertemuan itu besar gitu, orang-orangnya positif semua, auranya kan enak Bu Bapak semua. Ya, akan saling menyemangati gitu. Jadi jangan pernah apa ya, jangan pernah alergi gitu, jangan pernah takut atau jangan pernah tidak mau datang ke pertemuan karena disitulah kita saling membagi aura positif, saling menyemangati dan sebagainya. Oke? Nah, saya nggak mau cerita mengenai kuadran ini karena saya yakin semua teman-teman di Zoom ini sudah pernah baca buku cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Beliau mengatakan ada 4 cara kita punya penghasilan ya. Ada yang di kuadran kiri 2 yaitu employee dan self employee ya, pegawai dan pekerja profesional, dan ada 2 lagi di kuadran kanan yaitu para pemilik bisnis atau business owner dengan para investor. Nah, saya nggak mau bicara ini lebih detail. Kalau saya bicara ini lebih detail nanti waktu saya habis gitu. Tapi saya cuma mengatakan gini, kita selalu diajarkan untuk pindah dari kiri ke kanan, ya, dari aktif income ke pasif income, benar ya? Selalu diajarkan begitu kan, bukunya mengajarkan gitu, dan kita selalu diajarkan begitu juga. Di dunia MLM ini kita diajarkan pindah ke kuadran kanan, khususnya di kanan atas. Kalau kita punya uang banyak, nanti kita berinvestasi juga di rumah dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kita pindah dari kiri ke kanan, dari aktif ke pasif. Nah, cuma, Bapak semua, banyak orang gagal, ya, pada saat mereka pindah kuadran dari kiri ke kanan. Mereka gagal, Ibu Bapak semua. Jangan ulangi kegagalan mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka gagal? Ya, ini pertanyaan dasar. Pernah nggak nanya ke diri sendiri, kenapa banyak orang gagal pindah dari kiri ke kanan? Nah, ini mau saya jawab, Ibu Bapak semua. Saya nggak mau bahas ini, saya cuma mau jawab kenapa banyak orang gagal pindah dari kiri ke kanan. Ya, kenapa? Karena mereka tidak berpindah pola pikir. Ya, mereka gagal karena mereka hanya membawa badannya saja pindah dari kiri ke kanan. Mereka gagal karena mereka hanya membawa waktunya saja dari waktu uh, full time di kiri menjadi part time di kanan. Itu saja atau yang lain-lain. Tapi mereka lupa memindahkan pola pikirnya juga. Pola pikir kiri dengan pola pikir kanan itu berbeda Ibu Bapak semua. Ya, pola pikir di kanan itu mereka lebih lebih apa pingin cari tahu ya, pingin bekerja sendiri, pingin belajar dan sebagainya. Nanti nanti kapan-kapan kita bahas apa sih pola pikir kiri dan pola pikir kanan yang membedakan. Tapi yang pasti banyak orang gagal pindah dan sukses di bisnis MLM karena mereka tidak pindah secara pola pikir. Pada saat diajarkan, pada saat ada kelas-kelas pendidikan untuk mengajarkan bagaimana berpola pikir di sebelah kanan, mereka tidak pernah hadir. Mereka nggak mau hadir. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak pernah berpola pikir kanan. Apa yang terjadi? Khususnya kanan atas. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka gagal di bisnis MLM. Jadi malam hari ini, Bu Bapak semua, seandainya nih, semua omongan saya 30 menit ke depan, ya, Bu Bapak semua nggak paham, nggak apa-apa. Cukup satu ini saja paham, bahwa pada saat kita mau sukses di dunia kanan, khususnya di dunia kanan atas, business owner, di MLM, maka pindahkanlah juga pola pikirnya, ya, pindahkan juga pola pikirnya kalau Anda mau sukses di dunia MLM ya. Oke. Nah, ini saya sedikit cerita mengenai uh, sebentar. Kayaknya sinyalnya nggak ini ya. Oke. Sinyalnya kedengeran ya, Bu Bapak ya. Coba saya mau tahu dulu, ketik angka Putus, 2. Pak. Ketik Putus-putus, Pak. putus-putus ya. Oke, kalau jelas tolong ketik angka 2 lagi, Pak, kalau jelas. Oke, tolong jelas. Ketik angka 2 kalau jelas. Oke, ini kayaknya yang ketik angka 2 yang gitu-itu aja.
Yang lain kayaknya nggak ada di tempat nih, nggak dengerin saya ngomong ini, gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau nggak dengerin ya ini ya, apa rugi sendiri gitu ya. Oke. Nah, saya mau membahas buku sedikit mengenai business school ini, sekolah bisnis ya. Robert Kiyosaki katakan ya di sekolah bisnisnya di buku ini yang terpenting adalah di bisnis MLM itu yang paling terpenting adalah bukan perusahaannya Bu Bapak, bukan produknya, bukan marketing plan-nya, bukan, tapi sekolah pendidikannya. Ya, pendidikan yang paling penting. Kenapa? Karena pendidikan itulah yang nantinya akan merubah hidup. Ya, pendidikannya itu penting. Ini saya cuma sepintas saja, ya, karena saya nggak mau masuk ke sini terlalu banyak. Ya, karena di pendidikan itulah yang akan merubah mindset kita. Coba baca lagi bukunya Robert Kiyosaki di buku yang Business School ini. Dikatakan sekali lagi yang paling penting adalah pendidikannya Ibu Bapak semua. Nah, kabar baiknya teman-teman yang ada di grup Garuda Merah nih di bawahnya Pak Firman, beliau adalah orang yang sangat concern dengan pendidikan. Jadi bagi teman-teman yang berada di grupnya Bu Ulan gitu ya, atau Pak siapa namanya, Pak Firman, Pak Bahar, beruntung sekali ya ikut program-program pendidikan yang dikoordinir oleh beliau bertiga nih, Bu Ulan, Pak Firman, Pak Bahar dan sebagainya ya. Oke. Nah, sistem bekerja untuk Anda, saya bahas sedikit ya di kuadran kanan atas. Ya, tadi ingat ya, kuadran kanan atas kan ada business owner kan, itu dibagi tiga, ada konglomerat, ada waralaba, dan ada network marketing ya. Nah, kalau konglomerasi dan waralaba di buku ini, menurut Robert Kiyosaki, itu butuh modal Ibu Bapak semua lebih dari 5 juta US dollar. Minimal 5 juta US dollar. Anda buka perusahaan-perusahaan itu minimal 5 juta US dollar. Kalau dirupiahkan berapa itu? Kalau dikali 10 ribu aja mungkin udah sekitar 5 miliar ya. Gitu ya. Nah, dan butuh waktu minimal 5 tahun. Dan biasanya perusahaan kolaps ya, di 5 tahun pertama itu 90% perusahaan kolaps, ya tutup. Oke, kalau dia bisa bertahan minimal 5 tahun, itu masih ada lagi ujian gelombang keduanya nanti. Jadi kalau Anda mau buka konglomerasi atau waralaba, itu butuh modal minimal 5 juta US dollar dan minimal 5 tahun. Tapi kalau network marketing, Bu, Bapak semua, kabar baiknya ya, di buku ini ya, nanti Anda baca ya, ini cuma butuh 1 sampai 3 tahun. Dan modalnya di bawah 20 juta. Ya, di bawah 20 juta rupiah kalau dirupiahkan itu. Jadi ini mudah banget Bu, Bapak semua. Cari bisnis, ya, cari tim dan bisnis yang ada sekolah pendidikannya. Oke. Nah, itu pendidikan paling penting. Ini saya lewatin aja, saya cuma mau refresh sedikit apa teman-teman pasti saya yakin sudah pernah baca buku ini, saya cuma mau merefresh ya. Nah, ini juga ada buku yang dikarang oleh Mark Yarnell ya dan Rene Reid Yarnell ya. Ini dikatakan tahun pertama di network marketing ya, your first year in network marketing. Ini dikatakan sama Mark Yarnell di buku ini, tahun pertama ya, 1 sampai 3 tahun, tahun pertama itu tahun belajar. Ya, tahun kedua tuh tahun profit, tahun ketiga tuh tahun freedom. Kalau ibu bapak semua belajar dengan benar, lakukan tugas-tugasnya dengan benar, ya tahun kedua sudah mulai profit ibu bapak semua. Bahkan saya yakin di bawah 1 tahun pun sudah bisa profit sebenarnya ya. Asal mau melakukannya, asal jangan tadi kena mental block terus diem gitu. Lakukan saja, jalan aja sampai ke Parepare, pasti nyampe. Jalan aja di Jakarta ke Bandung, pasti nyampe ke Bandung. Asal kita terus jalan, ya. Nah, tahun kedua terjadi profit dan tahun ketiga kita sudah freedom. Oke, dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang sukses di bisnis ini. Termasuk saya sendiri sudah merasakan itu gitu. Kerja kerasnya hanya tahun pertama, ya. Nah, bangun diri sendiri, ya, membangun diri sendiri itu lebih penting daripada mendapatkan uang. Jadi tahun pertama Ibu Bapak semua, kita sedang proses membangun diri sendiri. Ya, jangan jangan lelah, jangan capek, jangan putus asa, jangan menyerah. Ya, kita sedang membangun diri kita sendiri di tahun pertama. Kabar baiknya tahun pertama kita nggak rugi kok. Sudah balik modal, bahkan sudah untung. Tapi memang secara proses pembelajaran belum tuntas, ya. Jadi dituntaskan Ibu Bapak semua di tahun pertama. Oke. Nah, sekali lagi, kalau semua ini Bapak Ibu nggak ingat, nggak apa-apa, ya. Hanya tadi yang di depan yang perlu diingat, pindah dari kiri ke kanan itu adalah pindah pola pikir juga, sama slide ini. 2 slide ini saja yang Ibu Bapak perlu ingat, ya. Semua omongan saya lupa nggak apa-apa. Tapi 2 slide ini harus diingat. Tadi dari kiri ke kanan, pindah pola pikir. Nah, yang ini ada segitiga pertumbuhan Ibu Bapak semuanya. Segitiga improvement, pertumbuhan. Oke, nah segitiga pertumbuhan ini begini Ibu Bapak semua. Ya, segitiganya gini. Sebentar, ini Pak Tajudin mau masuk. Ya, aset diri paling atas. Oh ya, ngomong-ngomong Ibu Bapak semua sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan tolong dicatat. Jadi itu fungsinya punya catatan. Ya, dan kalau ada yang terinspirasi dari omongan saya ini, tolong dicatat juga. Karena kalau nggak dicatat hilang inspirasinya. Ya, tugas saya bukan untuk mengajarkan Ibu Bapak semua. Tugas saya adalah menginspirasi Ibu Bapak semua. Jadi kalau seandainya dari omongan saya ini Ibu Bapak semua terinspirasi, catat.
Ya, kalau materinya nggak perlu dicatat Ibu Bapak semua. Lebih penting dengarkan saya bicara daripada mencatat. Ya, kalau mau minta materinya nanti saya kasih. Atau kalau mau screenshot, screenshot aja nggak apa-apa. Saya nggak pernah menutup-nutup materi untuk tim saya dan sebagainya ya. Tapi yang paling penting bukan materinya, yang paling penting dengarkan saya bicara. Yang paling penting adalah dengarkan saya bicara. Yang pertama, yang kedua, Anda terinspirasi. Kalau Anda terinspirasi, catat Ibu Bapak semua. Karena inspirasi itu mahal. Ya, kalau lupa selesai itu. Ya, jadi jangan sampai lupa dicatat. Dan kalau ada pertanyaan catat juga ya. Jadi ini segitiga pertumbuhan namanya ya. Paling atas itu di segitiga ini adalah diri kita sendiri, Bu Bapak semua. Diri kita adalah sebuah aset. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ngomong ini dulu, Bu Bapak semua. Kita sering berdoa ya sama Allah gitu ya, sama sama Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Kita selalu berdoa, ya Allah, datangkan saya orang-orang bagus. Ya Allah, datangkan saya orang-orang baik. Ya Allah, datangkan saya orang-orang yang bisa bekerja sama dan sebagainya. Boleh nggak itu? Oh, sangat boleh. Sangat boleh, Bu Bapak semua. Tapi kita suka lupa. Nah, saya mau mengingatkan. Kita suka lupa. Kita sering meminta itu kepada Allah, tapi kita lupa. Kita meminta, ya Allah, perbaiki saya. Ya Allah, tingkatkan aset saya. Jadi, kalau kita mau ketemu orang baik, Bu Bapak semua, kita harus baik dulu. Nah, itu kadang-kadang kita lupa. Ya. Kalau kita mau ketemu orang yang hebat, kita harus jadi hebat dulu. Nah, kadang-kadang kita lupa minta, ya Allah hebatkan saya, hebatkan diri saya. Karena burung, ya ibu bapak semua ya, burung yang bulunya sama, berkumpul sama burung yang bulunya sama. Nggak ada burung elang gitu, kumpulnya sama burung 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 gereja gitu, atau burung perkutut gitu, nggak ada. Burung beo kumpulnya sama burung apa gitu, nggak ada. Selalu kumpulnya sejenis dia. Nah, kalau teman-teman, ibu bapak semua ingin dapat orang-orang hebat, jadi hebat dulu. Jangan hanya berdoa untuk menemukan orang hebat, tapi berdoa untuk membuat diri kita sendiri hebat. Kalau kita hebat, maka insya Allah Allah akan temukan kita dengan orang-orang hebat lainnya gitu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan hebat kita adalah belajar, masuk ke pendidikan tadi. Salah satu caranya lagi apa? Bagaimana? Kerjakan saja, fokus saja sama daily activity-nya tadi, fokus saja sama cara ketiga tadi. Apa itu? Fokus sama kerjaan hari-hariannya. Apa yang terjadi pada saat kerja harian yang selesai, akhirnya kita menjadi hebat juga gitu. Ya, jadi meningkatkan aset diri ini Bapak Ibu itu paling penting. Nah, itu paling atas ya. Di bawah ini ada aset grup. Ya, grup kita adalah juga aset. Ingat, grup kita juga adalah aset ya. Rekan-rekan bisnis kita ini aset juga. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini baru aset income. Income kita juga adalah aset. Nah, sayangnya Ibu Bapak semua, di bisnis MLM tidak ada satu orang pun ya, tidak ada satu orang pun, Anda boleh cek di dunia sana yang income-nya besar, ya, income-nya besar, grupnya cuma sendirian. Ada nggak? Ada nggak leader besar yang income-nya ratusan juta, bahkan miliaran sebulan, tapi dia sendirian? Nggak ada, Ibu Bapak semua. Semua leader besar di dunia, di Indonesia dan di negara lain, yang income-nya besar, pasti grupnya besar. Coba cek. Nanti selesai ini coba cari cari tahu siapa sih leader-leader besar di dunia. Ada nggak mereka yang penghasilannya miliaran sebulan, ratusan juta, tapi sendirian? Nggak ada. Selalu dibarengin dengan grup yang besar. Nah, sayangnya Ibu Bapak semua, ya sayangnya grup besar ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi kalau aset diri kita sendiri tidak besar. Seperti saya katakan tadi, Allah hanya ngasih, ya kalau wadah kita cuma sebesar ember, nggak mungkin dikasih air sebesar danau. Ya, kalau teman-teman ingin menarik orang lebih banyak di bisnis ini, jadi orang yang bisa menarik, ya jadi magnet. Bagaimana cara jadi magnet? Kita isi apa yang ada di kepala kita ini, kita isi apa yang ada di hati kita ini, menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Gitu. Caranya bagaimana? Ikut pendidikannya, belajar, datang ke pertemuannya, ya, baca buku-bukunya, dengarkan CD-CD-nya, kaset-kasetnya dan sebagainya, sehingga kita mengembangkan kapasitas diri kita. Kalau kapasitas diri kita berkembang, maka orang akan banyak tertarik kepada kita. Ya. Karena kita ini pebisnis Ibu Bapak semua. Jangan hanya jualan produk. Ya, jangan hanya jualan produk. Bisnis ini fair Bapak Ibu, sangat fair. Fairnya apa? Kalau Anda berjualan produk, ya Anda hanya dapat keuntungannya sebesar itu. Keuntungan sebesar retail apa yang Anda jual gitu. Kalau Anda bekerja lebih keras membangun jaringan, Anda akan dapat lebih banyak. Gitu. Semua kerjanya itu sesuai dengan kerja kita masing-masing. Bayarannya itu sesuai dengan kerja kita masing-masing. Kalau kita kerjanya sedikit, ya bayarnya sedikit. Kalau kita kerjanya banyak, ya bayarnya banyak. Gitu. Ya, fair sekali Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi tidak ada aset income yang besar dibarengin dengan grup yang kecil, nggak ada. Semuanya selalu dibarengin dengan aset grup yang besar. Nah, aset grup yang besar itu harus dimulai dengan aset diri yang besar. Nah, sayangnya kalau Anda tidak mengembangkan aset diri Anda, maka grup Anda juga akan kecil, Ibu Bapak semua. Tidak ada orang yang mau bergabung dengan orang yang nggak ngerti apa-apa. Nggak ada orang yang mau bergabung atau ikut ke pemimpin yang nggak ngerti apa-apa.
Ya, apa yang terjadi kalau Anda nggak ngerti apa-apa, ya grup Anda juga nggak berkembang. Apa yang terjadi? Akhirnya income Anda juga nggak berkembang. Nah, itu, jadi segitiga ini Ibu Bapak harus pahami itu. Ya, dua slide inilah harus dipahami. Tadi pindah dari kiri ke kanan, pindah juga pola pikir, dan sekarang juga kembangkan aset dirinya gitu. Ya, sehingga kalau aset grupnya besar, maka aset income-nya besar. Nah, untuk bisa mendapatkan aset grup yang besar, kembangkan aset dirinya menjadi lebih besar. Ya, nanti kalau sudah dapat income besar, pakai sebagian income-nya untuk mengembangkan lagi dirinya. Ya, jangan dihambur-hamburkan. Investasikan ke diri sendiri lagi, ikut training-training lagi. Ya, seperti itu. Jadi ini continuous improvement. Ya, improvement atau perbaikan yang selalu yang terjadi secara continuous, terjadi secara terus-menerus gitu ya. Oke, nah ini kurva belajar Ibu Bapak semua. Ya, kurva belajar pengalaman dan waktu. Ya, banyak orang mengatakan gini, kurva belajar tuh begini. Enggak, Ibu Bapak semua. Ini salah besar. Kurva belajar itu tidak begini. Tidak langsung Anda belajar, besoknya Anda langsung jago gitu. Enggak, Ibu Bapak semua. Ya. Anda belajar di sini, mulai terus besoknya langsung jagoan gitu. Enggak. Perlu proses, Ibu Bapak semua. Kurva belajar yang benar ditunjukkan oleh alam, Ibu Bapak semua. Allah sudah memberikan sunatullahnya di alam. Kalau kita jeli melihat itu, kita paham kurva belajar itu sebenarnya enggak begini, Ibu Bapak semua. Jadi jangan berharap Anda belajar hari ini, besok langsung sukses. Enggak. Ya, kurva belajar yang benar begini, Ibu Bapak semua, sudah ditunjukkan oleh burung ya. Pada saat anak burung itu lahir, dia belajar terbang itu nggak langsung naik buat semua, dia turun dulu baru naik. Jadi kalau Anda nanti belajar di Star Academy atau dari grup komunitasnya Pak Firman ya, Bu Ulan gitu ya, Garuda Merah gitu, kalau Anda belajar terus Anda baru belajar 1-2 bulan kok income saya nggak naik-naik, wajar, wajar. Karena ini kurva belajar, Ibu Bapak semua. Kurva belajar itu turun dulu baru naik. Ya, jangan bosan. Waktu Anda adalah 1-2 tahun, 1-3 tahun bahkan. Ya, beri luang diri Anda sendiri untuk 1-3 tahun mengembangkan setara. Kalau Anda cuma kasih waktu Anda cuma 1-2 bulan, menurut saya tidak adil, tidak fair. Tidak adil buat siapa? Tidak fair buat siapa? Buat diri Anda sendiri. Karena Anda cuma memberikan waktu 1-2 bulan buat diri sendiri berkembang. Coba kasih waktu 1-3 tahun. Ya, seperti Mark Yarnell katakan tadi, 1-3 tahun Anda belajar, Anda kembangkan, Anda jalankan, ya, Anda terjatuh-jatuh, Anda bangkit lagi, insya Allah akan Anda bisa terbang lebih tinggi, Ibu Bapak semua. Ya, lakukan setiap hari. Ya, lakukan fokus kepada kegiatan harian tadi. Oke, nah investasi pendidikan, ini saya langsung to the point aja. Ya, penting sekali. Ini saya kasih lihat. Ini boleh di screenshot, coba. Silakan kalau mau di screenshot. Pengeluaran rutin Ibu Bapak semua. Pengeluaran rutin apa? Bahan bakar. Kita mau ketemu prospek perlu bahan bakar kan? Konsumsi, ya, makan minum, ya, tol, parkir, pulsa, internet dan sebagainya. Ini saya kalikan saja. Anda nggak jalan bisnis ini pun, Anda tetap harus keluar bahan bakar, ya kan? Anda harus tetap konsumsi makan dan minum setiap hari. Anda tetap harus pakai tol, harus pakai parkir, harus pakai pulsa, harus pakai internet. Jadi saya nolkan saja, saya X saja, saya kali aja. Ya, Anda jalankan atau tidak jalankan bisnis ini, tetap ada pengeluaran-pengeluaran rutin ini, ya. Nah, sekarang di bisnis ini Anda perlu alat bantu Ibu Bapak semua. Anda perlu alat bantu. Anggaplah ya brosur Anda apa investasi sebulan 50.000 gitu ya. Ini cuma contoh nih 50.000 ya. Sehingga kalau dikali 1 bulan berarti 50.000 ya. Ini hitungannya bulanan ya. Terus pertemuan bisnis preview misalnya. Anggaplah ya sekarang berbayar gitu 25.000. Ya kali 4 minggu nih. Berarti 100.000 satu bulan kan. Terus ada promo sukses seminar, anggaplah 100.000 tiketnya, ya sebulan sekali, berarti ada 100.000 lagi pengeluarannya, ya. Terus ada training lagi, anggaplah 100.000 lagi, berarti totalnya berapa? 350.000. Kalau dulu zaman saya dulu jalankan bisnis ini 30 tahun yang lalu, Ibu Bapak semua, sampai 20 tahun yang lalu, itu masih ada kaset sama CD. Masih ada investasi lagi untuk kaset sama CD. Sekarang udah nggak perlu. Sekarang kita tinggal nonton di YouTube gratis semuanya. Ya makanya saya X kan itu. Kalau dulu masih ada pengeluaran tambahan, sekarang enggak. Ya, tapi anggaplah sekarang pengeluarannya 350.000 setiap bulan. Kira-kira mahal nggak untuk sebuah bisnis ya? Kita investasi tiap bulan 350.000 untuk alat bantu. Enggak, saya pikir nggak mahal Ibu Bapak semua. Ya coba Anda buka dulu zaman dulu ya, ada warung rokok pinggir jalan itu depan rumah, depan kompleks itu ada warung rokok gitu ya. Itu warung rokok aja Ibu Bapak semua, sehari omsetnya bisa 500.000. Coba tanya sama warung rokok pinggir jalan, tuh, warung Indomie gitu ya. Sehari saja omsetnya bisa 500.000 Ibu Bapak semua. Yang modalnya jauh lebih besar. Buka warung Indomie itu pinggir jalan, itu jauh jauh lebih besar modalnya, tapi sehari bisa 500.000 omsetnya. Nah kita yang modalnya jauh lebih kecil, ngeluarin 350.000 sebulan untuk alat bantu aja nggak mau. Itu juga kalau 50.000 ya, kalau 50.000, kalau 100.000. Bagaimana kalau brosur itu cuma 20.000, terus pertemuan bisnis preview cuma 20.000, gitu ya. Pertemuan sukses seminar cuma 50.000, pertemuan training cuma 50.000, itu cuma 200.000, Bapak semua. Sebentar, ini saya kasih lihat.
Kelihatan ya? Nih, kalau 20.000 ya, cuma 200.000 ibu bapak semua. Masa kita nggak mau keluarin sih? Masa kita kalah sama arisan ibu-ibu yang kumpul-kumpul aja ada uangnya? Ya itu arisan loh, itu kegiatan sosial loh, ada uangnya. Masa kita yang benar-benar pure bisnis ngeluarin 200 sampai 350.000 sebulan nggak mau untuk investasi pendidikan? Padahal kita tahu itu penting buat kita. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saya dulu ya, zaman saya belum 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 atau baru awal-awal saya jalankan bisnis ini, saya dulu tuh bukan tukang baca, bukan tukang baca buku, Bapak semua. Sekarang saya baca buku. Saya bahkan punya satu ruangan khusus isinya buku semua. Satu ruangan. Bukan cuma satu rak buku, bukan satu ruangan. Ya, saya punya buku semua. Itu gara-garanya gini. Kenapa saya akhirnya mau baca buku itu gara-garanya gini, Bu Bapak semua. Ada salah satu teman teman kantor saya, ya, waktu itu dia bilang begini. Dia dia lulusan ITB. Sayangnya orangnya udah meninggal sih, gitu ya. Tapi dia lulusan ITB, terus dia ngomong gini, anaknya sangat pintar gitu ya. Lulusan planologi ITB. Dia bilang begini, bro, ini buku, dia sering beli buku tuh di Gramedia ya, dia bilang gini, bro, tau nggak buku ini murah, buku ini murah, buku ini murah. Saya lihat nih harganya berapa, di balik buku itu kan ada harganya kan, saya lihat, 100.000, 150.000 zaman itu ya, 150.000, 100.000, 80.000, 90.000, 75.000 gitu. Mahal juga sih dalam hati saya kan. Nah ini berapa tahun, tahun berapa ya, 15 tahun yang lalu lah, 15-20 tahun yang lalu gitu ya. Harga segitu tuh cukup mahal gitu. Tapi dibilang gini, tahu nggak bro, ini murah banget nih. Tahu nggak kenapa murah? Tahu nggak, si pengarang ini ngabisan waktu bertahun-tahun. Si pengarang ini menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk ngarang buku. Pengalaman dia tuh bertahun-tahun untuk ngarang buku ini. Dia belajar bertahun-tahun untuk ngarang buku ini. Kita tinggal baca, tinggal beli 100.000, kita dapat semua ilmunya dia, yang penelitiannya dia bertahun-tahun. Saya pikir dia, iya juga ya, saya bisa dapetin ilmunya orang, ya, saya bisa dapatkan ilmunya orang hanya dengan 100.000, 150.000 gitu. Sementara orang itu untuk ngarang buku itu perlu pengalaman bertahun-tahun gitu. Murah sekali itu. Murah banget. Bayangkan kalau kita yang harus melalui proses itu, Ibu Bapak semua, ratusan juta mungkin habisnya untuk mendapatkan pengalaman itu gitu. Ya, jadi saya nggak pernah takut beli buku yang mahal-mahal itu. Murah kok Ibu Bapak semua, murah. Percaya sama saya murah. Datang ke bisnis preview itu murah Ibu Bapak semua. Karena kita dapat belajar dari orang yang sudah berpengalaman. Ya, datang ke seminar itu murah Ibu Bapak semua, walaupun itu 100.000 sekalipun murah Ibu Bapak semua. Ya, ikut training 100.000 murah Ibu Bapak semua. Lah kalau kita masih menganggap itu mahal, nanti semuanya jadi mahal buat kita gitu. Ya, kalau kita menganggap 100.000 itu mahal, semuanya nanti jadi mahal Ibu Bapak semua. Jangan. Ya, jangan, untuk mengembangkan diri kita sendiri loh. Your best investment is for yourself gitu kan. Seperti kata Warren Buffett tadi, ini mengembangkan diri kita loh. Kapasitas diri kita yang dikembangkan gitu. Jadi jangan beranggapan mahal Ibu Bapak semua ya. Oke lah, anggap tadi 200 sampai 350.000 ya. Nah, bagaimana caranya nutupin itu? Gampang Ibu Bapak semua. Kalau di Startup tinggal sponsorin aja 2 orang yang masing-masing ngambil 3 juta. Ya, paket A dan B. Ya, 3 orang, 2 orang, maaf, 2 orang yang masing-masing ngambil 3 juta. Tiga HU A dan B. Sudah ketutup Bapak semua prosesnya nih, lihat nih. Ya, komisi sponsornya aja ada 2 kali 300.000, udah 600.000. Komisi pasangannya ada sudah 3 kali 50.000, 150, udah 750, dapat lagi poin reward 3 kiri 3 kanan. Ya kan, udah 750.000 dapatnya. Ketutup nggak operasional 200 sampai 350.000 tadi? Ketutup. Dan ini pun Ibu Bapak semua cukup lakukan 3 bulan aja. 3 bulan kayak begini gitu ya. Nanti di bulan keempat itu sudah dari jaringan semuanya dapatnya. Dan besar. Ya, asal kita mau aja punya target pribadi, lakukan ya, sponsorin 2 orang sebulan, masing-masing join 3 HU A dan B. Ketutup Bapak semua 200 sampai 350.000 operasional cost kita tuh ketutup. Sehingga kurvanya kayak gini nih. Ini kurvanya ya. Ini grafiknya ya. Grafiknya di gini, pengeluaran versus penghasilan. Ini pengeluaran Anda Ibu Bapak semua dari dulu sampai sekarang, sampai nanti Anda sukses, dari awal sampai nanti Anda sukses dari start 9 tetap sama, nggak berubah pengeluaran Anda. Tetap sama 200.000 per bulan atau 350.000 per bulan, nggak bertambah Ibu Bapak semua. Pengeluarannya tetap sama, flat. Dari nol Anda bergabung sampai Anda nanti jadi start 9 pengeluarannya sama. Tapi penghasilan Anda lihat nih, di awal kecil, kalah sama pengeluaran Anda memang, ya. Tapi nanti pada saat sudah terjadi nih penghasilannya eksponensial Ibu Bapak semua, naiknya luar biasa drastis Ibu Bapak semua, ya. Jadi jangan takut berinvestasi terhadap diri sendiri, untuk mendidik diri sendiri Ibu Bapak semua, ya. Ini grafik ini jelas, ya, kita perlu meningkatkan kemampuan diri kita sendiri. Apalagi tadi ya, kalau Anda sudah lakukan yang saya katakan di depan ini, ya, yang ini nih, bahkan di bulan-bulan awal pun sudah lebih besar ini daripada pengeluaran Anda.
Ya, mestinya bukan di sini nih angkanya nih, ya. Mestinya di atas nih, langsung di atas dia. Tapi kalaupun Anda masih belum bisa gitu di bawah, nanti akan ada satu titik di mana dia akan naiknya luar biasa gitu. Ya, tapi kabar baiknya pengeluaran Anda tetap sama Ibu Bapak, ya. Nggak usah khawatir. Nah, ini slide-slide terakhir ya, ada 2 atau 3 slide terakhir, saya cuma mau ngasih gambaran aja ya. Dunia luar, ya, gampang kok. Jadi bisnisnya itu cuma begini aja, ada dunia luar, ada dunia eh, member loyal gitu ya. Jadi gini, ya, member baru lah di dunia luar itu ada member baru gitu. Member baru itu kita anggap dunia luar ya. Dia sudah jadi member tapi dia belum jalan gitu. Itu termasuk dunia luar gitu ya, bukan dunia lain, dunia luar. Kalau yang belum jadi member tuh dunia lain, ya. Dunia lain tuh belum jadi member, tapi kalau sudah jadi member dia belum jalan, nah anggaplah itu dunia luar. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan dia? Pindahkan dia ke Star Academy, pindahkan dia ke kanan. Ya, buat lingkungan yang nyaman di kanan, ya. Apa itu? Lingkungan positif misalnya ya, atau pendidikannya bagus sehingga mereka merasa nyaman, pertemanannya baik dan sebagainya gitu ya. Apa yang terjadi? Akhirnya jadi loyal. Nah, kalau dia loyal, dia ngajak temennya nih. Temennya diajak juga ke kanan, ya. Nyaman lagi. Dia ngajak teman yang kedua nih ke kanan, nyaman lagi. Dia ngajak teman yang ketiga nih, ya. Nyaman lagi. Dia ngajak teman yang keempat nih, masuk ke kanan, nyaman lagi. Nah, kalau empat-empatnya nyaman nih Bapak semua, ada di kanan. Ini grup Anda ya, empat-empatnya di grup Anda. Kalau empat-empatnya yang rasa nyaman, nyaman ini. Ini sifat dasar manusia Ibu Bapak semua ya. Kalau kita merasa nyaman, kita pasti akan ngajak teman. Pasti, kita nggak mau menikmati kenyamanan kita ini sendiri. Kebahagiaan kita sendiri nggak mau. Kita maunya berbagi kebahagiaan. Oleh sebab itu, pada saat 4 orang ini sudah merasa bahagia di dalam, sudah merasa nyaman di dalam, dia akan mengajak teman-temannya. Ya, dia akan mengajak teman-temannya nih Ibu Bapak semua. Nah, inilah caranya Ibu Bapak semua bisa berkembang di bisnis Tara. Caranya bagaimana? Sekali lagi, luangkan, investasikan waktu, ya, pengembangan diri, semuanya ada di sini. Sehingga pada saat orang merasakan ada plusnya, ada benefitnya, ada keuntungan tambahannya, yaitu pengembangan diri, uang, dan sebagainya, mereka akan bertahan dan bahkan akan mengajak teman lebih banyak. Nah, itulah caranya Anda mengembangkan bisnis Anda, Ibu Bapak semua. Ya, ini saya kasih contoh ya, ini slide saya terakhir. Ya, misalkan ada 4 orang nih, ya, sebutlah member merah, member kuning, member hijau, member biru gitu ya, sebutlah gitu, ini cuma contoh ya. Kalau member merah ngajak 2 nih, terus member kuning ngajak 3 ke pertemuan, ya, hadir ke pertemuan nih, si member merah ngajak 2 orang teman ke pertemuan, member kuning ngajak 3 orang ke pertemuan, member hijau ngajak 4, member biru ngajak 5. Kira-kira setahun kemudian atau berapa bulan kemudian, kira-kira bisnisnya siapa yang lebih berkembang pesat Bu Bapak semua? peluang peluang saya ulangi lagi, peluang lebih besar berkembang pesatnya adalah di biru. Kita lihat ya, kalau 2 masing-masing ngajak 2 jadi 4, kalau 3 masing-masing ngajak 3 jadi 9, kalau 4 masing-masing ngajak 4 jadi 16, kalau 5 masing-masing ngajak 4 udah 25. Lihat nggak Ibu Bapak semua, bedanya cuma satu ya, di layer satu ini, di layer satu ini itu bedanya cuma satu, tapi di layer 2 itu bedanya sudah 5. Ini berapa nih? 7 bedanya. Ini berapa nih? 9 bedanya. Ya, padahal di atas ini cuma satu bedanya. Dari sini ke sini satu, tapi di sini ke sini dari 9 bedanya. Ya, di layer duanya. Dari hijau ke biru itu sudah 9 bedanya. Di sini cuma satu selisihnya. Oke. Itu layer 2. Layer 3-nya bagaimana? Jadi 8. Kalau 4 ngajak 2 orang lagi jadi 8. Kalau 9 ngajak 3 orang lagi jadi 27. Kalau 16 ngajak 4 lagi jadi 64. Kalau 25 ngajak 5 lagi jadi 125. Lihat nih bedanya Bapak semua. Ya. Di atas ini cuma beda satu nih, 3 ke 4. Tapi di bawah sini nih, di layer ketiga sudah beda berapa nih? Udah besar bedanya. Kalau itu kita lanjutin lagi. Lihat nih. Berapa bedanya? 16, 81, 256 sama 625. Ya. Itu gunanya Bapak semua, sebanyak-banyaknya ajak downline Anda masuk ke pertemuan. Jadi saya berharap pertemuan malam hari ini ya di Zoom ini adalah pertemuan pertama dan terakhir untuk yang jumlahnya sebesar ini. Mestinya ada pertemuan berikutnya ya, baik itu online maupun offline, mestinya jumlahnya lebih besar. Sekarang berapa nih pesertanya? Coba 11 ya. Coba 11 tuh. Sedih nggak? Sedih ya. Mestinya lebih banyak gitu. Yang tadi masuk udah keluar tuh Bu Roslina sama Pak Tajudin. Mata saya tajam nih ngeliat-ngeliat begini nih. Tapi nggak apa-apa. Ini emang rezekinya Anda yang tetap bertahan di apa di Zoom ini. Ya. Oke. Coba lihat. Coba sebentar. Nah, berapa itu? Sebentar, saya mau lihat lagi nih pesertanya siapa aja nih. Oke. Oke. Lanjut ya. Coba lihat Bu Bapak semua selisihnya berapa itu? Ya, 64, 729, 4.000, bahkan sampai 15.000 lebih bawah semua. Sekali lagi,
Ini adalah salah satu keajaiban dunia. Keajaiban yang ketujuh nih Bapak semua. Yaitu apa? Keajaiban dunia yang ketujuh apa? Yaitu adalah faktor kali Bapak semua. Ya, penemuan faktor kali itu adalah salah satu keajaiban dunia. Inilah hebatnya bisnis MLM. Mereka punya faktor kali. Bisnis-bisnis konvensional tidak punya faktor kali. Ya, ini salah satu keajaiban dunia nih Bapak semua. Ya, kalau mereka yang tahu potensi ini, mereka tidak punya alasan untuk menolak MLM. Tapi mereka yang tidak tahu potensi ini, ya tidak tahu keajaiban dunia yang ini, ya mereka anggap aja MLM tuh bisnis apa sih gitu. Oke, justru ini yang perhatikan. Ya, ajak semakin banyak orang ke pertemuan. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini terakhir, slide terakhir, ya. Saya mau cerita, ini penting, ya kebiasaan yang harus dibentuk nih Bapak semua. Satu, ya sering-sering cek upline untuk konsultasi. Ya, kenapa? Karena gini Bapak semua, kita ini sebagai apa namanya, sebagai orang yang memasang lukisan gitu ya, lukisan di tembok gitu, di dinding itu, kadang-kadang kita nggak bisa masang sendiri Bapak semua. Kita butuh orang di belakang untuk melihat, oh ini sudah kiri, ini sudah lurus atau belum gitu, kurang kiri sedikit, kurang kanan sedikit gitu. Kita susah untuk memasang lukisan sendirian, ya. Atau saya mau ceritakan gini Bapak semua, Anda tahu ya, para para pemain-pemain hebat itu ya, para olahragawan hebat kayak Messi, Ronaldo itu, kira-kira bisa nggak mereka eh, apa ngalahkan pelatihnya? Bisa, bisa mereka mengalahkan pelatihnya. Mike Tyson dulu lagi jago-jagonya bisa mengalahkan pelatihnya itu. Tapi kenapa tetap dia butuh pelatih? Ya, Susi Susanti dulu juara dunia bulu tangkis dari Indonesia, jago itu, bisa ngalahin pelatihnya main bulu tangkis. Tapi kenapa saat itu Susi Susanti tetap butuh seorang pelatih? Karena dia perlu orang ketiga yang melihat pukulannya udah benar belum, permainannya dia udah benar belum, gocekannya udah benar belum, pasang lukisannya udah benar belum gitu. Nah, makanya sering-sering lah check up. Dan kita kadang-kadang kalau terlibat terlalu dalam, kita tidak bisa melihat. Kita butuh orang lain yang melihat. Nah, siapa itu? Para upline. Makanya check upline. Jangan jalan sendiri. Kadang-kadang kalau jalan sendiri, kita salah jalan, akhirnya apa yang terjadi? Ini yang saya takuti, Ibu Bapak semua. Apa yang terjadi? Yang saya takutkan adalah Anda buang-buang waktu. Seperti kemarin malam ya, saya baru juga ngadakan Zoom dengan beberapa orang. Saya bilang gini, tahu nggak, saya sudah buat kesalahan 20 tahun lebih. Sepanjang 30 tahun pengalaman saya di bisnis MLM 31 tahun. Saya sudah buat kesalahan 21 tahun. Jangan sampai Bapak membuat kesalahan 21 tahun juga. Kalau bisa dipersingkat, kenapa nggak dipersingkat gitu? Kalau bisa cuma berapa bulan kesalahan itu, atau kalaupun dari awal sudah benar, karena saya sudah tahu cara benarnya. Jangan ulangi kesalahan saya yang sudah 21 tahun lebih itu. Salah. Di antara 31 tahun ini, 20 tahun lebih itu salah Ibu Bapak semua. Rugi nggak kira-kira? Buang waktu nggak? Gitu ya. Jadi itu gunanya konsultasi, itu gunanya check up line. Jangan sampai kita buang-buang waktu, karena umur terus bertambah, ya. Orang-orang yang kita cintai menunggu kita sukses. Jangan sampai kita santai-santai saja, ya. Terus kita menganggap remeh bahwa orang-orang di rumah itu sedang menunggu kita untuk sukses. Oke, ini saya perlu ingatkan sebagai teman, sebagai sahabat saya perlu ingatkan, jangan main-main. Ya, sentil diri sendiri, ya sentil diri Anda sendiri. Kalau Anda masih main-main di bisnis ini, berarti Anda tidak sayang sama orang-orang yang menyayangi Anda. Kalau Anda sayang sama orang-orang yang menyayangi Anda harusnya sering-sering check up line, sering-sering konsultasi, sering-sering lakukan fokus sama daily activity tadi. Ya, jangan mau kalah sama mental block. Itu kalau Anda sayang orang-orang yang Anda sayangi ya. Kalau Anda nggak sayang sama orang-orang yang Anda sayangi, ya sudah biarin aja gitu kan. Tapi kalau Anda mau berubah, fokus sama daily activity Anda, oke? Okay? Lalu sering-sering check up line, sering-sering konsultasi, biar nggak buang-buang waktu. Apalagi yang kedua? Yang kedua, teachable. Ya, ini juga jangan buang-buang waktu. Kalau Anda nggak teachable, ya, Anda nggak punya sikap mau belajar, itu buang-buang waktu Bapak semua. Saya dulu masih ingat, ini saya sering banget saya ceritain ini, tapi nggak tahu lah. Saya kayaknya perlu ulang-ulang ya, sampai teman-teman tuh paham bener cerita saya ini. Saya dulu, waktu 31 tahun yang lalu, ya, join di bisnis MLM, apa yang saya tuh bilang gini, Yaumil, kamu simpen ego kamu ambil ego kamu, ya, kamu ambil ego kamu lipat-lipat ego kamu taruh di kantong celana kamu yang paling dalam. Jangan pernah diambil. Nanti kamu ambil kalau kamu sudah jadi diamond. Kamu sudah sukses, baru kamu ambil. Kamu keluarin ego kamu. Kamu harus teachable, Yomil. Kamu harus punya sikap yang mau belajar. Tahu nggak apa yang saya lakukan Ibu Bapak semua? Pada saat upline saya mengatakan itu, saya bilang begini, saya ambil ego saya, ya, lalu saya remek-remek, saya sobek-sobek, dan saya tidak taruh di kantong celana saya yang paling dalam. Ego saya buang di tong sampah Ibu Bapak semua. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu lagi ego saya.
Saya selalu menganggap bahwa semua orang adalah guru, semua tempat adalah ruang kelas untuk belajar. Kalau Anda mau sukses di Bapak semua dan tidak buang-buang waktu, punya sikap teachable, belajar, ya, belajar Ibu Bapak semua. Oke, ya, cek upline dan teachable. Jangan nanti pada saat datang sama upline-nya konsultasi, banyakan dia yang ngomong, banyakan dia yang lebih tahu. Nah, nggak belajar itu namanya, nggak punya sikap belajar tuh, atau banyakan dia yang ngotot, gitu, ya, seperti itu. Oke, yang ketiga, yang terakhir, ini juga penting. Ya cuma tiga kok. Bayar sendiri-sendiri. Ini saya masih lihat banyak orang, ya, di luar sana ya. Saya nggak bilang yang di Zoom ini ya. Saya nggak bilang yang di Zoom ini. Banyak orang di luar sana yang masih maunya dibayarin. Tolong kebudayaan itu dibuang, Ibu Bapak semua. Ya, bayar sendiri-sendiri. Kenapa? Karena ini bisnis kita masing-masing, Ibu Bapak semua. Jangan saling memberatkan. Kita semua lagi mulai, kita semua ingin dapat uang di bisnis ini untuk orang yang kita sayangi, bukan untuk bayar-bayarin orang. Ya, dan orang yang mau jalan itu juga jangan membebani orang lain. Toh bonusnya diterima sendiri kok, nggak dibagi-bagi. Masa pas bayarnya diminta dibayarin gitu kan? Jangan Bu Bapak semua. Ya, jangan contoh orang di luar sana yang seperti itu. Ya, saya tahu kok yang di Zoom ini orang-orang yang tidak seperti itu. Ya, jadi tanggung masing-masing lah. Kalau kita bayar masing-masing kan jadi lebih ringan buat semuanya. Ya kan? Tahu nggak? Jeleknya gini ya Bu Bapak semua ya. Ini saya kalau bahas bayar sendiri ini bisa 2 jam sendiri nih. Tapi nggak apa-apa lah, saya bahas sedikit lagi. Ya, ingat loh, bisnisnya ada bisnis duplikasi. Itu harus diingat, harus digarisbawahi, harus distabilo, harus di bold, ya. Bisnis duplikasi, jangan sampai kita sering bayar-bayarin orang. Terus apa yang terjadi? Akhirnya orang itu senang sih dibayarin kan, senang, tapi dia sampai kapanpun nggak pernah mau ngundang orang, nggak pernah mau ngajak temennya lagi. Kenapa? Karena dia mikir gini, nanti kalau saya ngundang orang, saya harus bayarin, saya nggak mampu. Kalau saya nggak mampu, nggak usah lah, nggak usah ngundang orang. Saya kan masih baru, saya belum punya bonus, saya nggak mampu bayar. Apa yang terjadi Bapak semua? Akhirnya dia nggak mau ngumpulin teman-temannya. Akhirnya arus informasi terputus dari Anda ke dia. Dari dia ke teman-temannya terputus. Akhirnya bisnisnya nggak berkembang. Kenapa? Karena nggak mau bayar. Karena saya dibayarin apa saya, besok-besok saya harus bayarin mereka. Nggak mau saya nggak bisa bayar. Tapi kok bayar masing-masing, kan ringan. Oh ini bisnisnya bagus, tapi bayarnya masing-masing. Ya sudah, saya juga bisa ngundang teman saya karena bayarnya masing-masing. Ini budaya ini, Bu Bapak semua harus ditanamkan di diri kita. Ya jangan dicontoh orang di luar sana. Lucunya gini, saya mau cerita sedikit. Lucunya gini, kita pernah kerja ya, saya pernah kerja dulu di kantor, ya, saya pernah kerja di kantor. Kalau kita teman-teman kantor itu ya, dimanapun di seluruh Indonesia, saya perhatikan, gak cuma di Jakarta, di Makassar juga, di Surabaya juga gitu ya, di Bandung juga. Kalau kita makan nih, makan siang, bayar sendiri-sendiri kok. Saya makan siang nih sama teman saya di kantor gitu ya, di warteg gitu, atau di mana lah, di pecel lele gitu, atau apa sari laut gitu, bayar masing-masing kok. Tuh kenapa di bisnis ini jadi bayar-bayaran? Kan lucu gitu. Di dunia dunia kerja kita bisa bayar masing-masing, makan sama-sama bayar masing-masing. Tapi kalau di bisnis ini nggak bisa, harus minta dibayarin. Hati-hati loh ibu bapak semua, bisnis Anda tidak akan pernah berkembang. Saya taruhan yuk, bisnis Anda tidak akan pernah bisa berkembang kalau Anda masih bayar-bayarin orang, atau Anda masih minta dibayar-bayarin orang. Nggak bisa berkembang bapak semua. Dan itu sudah dicontohkan sama orang-orang di luar sana. Semoga tidak terkontaminasi sama teman-teman yang ada di Zoom ini. Ya, tanggung jawab sendiri masing-masing. Ngadain pertemuan misalnya, ya, di Cafe Agung, urunan urunan aja, kan kita pebisnis, kita sekarang menarik uang besar, nah kita sendiri nggak pernah mau ngeluarin uang kecil, nggak mau mancing gitu, kita mau narik ikan kakap, tapi kita apa namanya, mancingnya pakai ikan teri, nggak dapat kakapnya. Ya kalau mau dapat ikan kakap, ikan besar gitu, pancing dengan ikan besar, gitu ibu bapak semua ya. Jadi ini hukum investasi lah, mestinya teman-teman paham sekali dengan hal-hal seperti ini karena sudah berpengalaman banget di bisnis MLM kan, gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan Bu Bapak semua. Saya kalau sekali lagi kalau bahas yang nomor 3 ini bisa 2 jam sendiri, tapi sekali lagi saya nggak mau. Oke, itu saja dari saya. Ini slide terakhir. Saya cuma mengingatkan, never stop learning. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Because life never stops teaching. Karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Kalau hidup saja tidak pernah berhenti mengajarkan, kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke, saya rasa itu aja. Saya kembalikan ke MC-nya, Pak Firman. Silakan, Pak. Oke, luar biasa ya. Kita upload secara virtual buat